Hey bro, sudah subscribe belum? Oh sudah ya, makasih bro. Ayo kita lanjut alur cerita sebelumnya tanpa basa-basi. Lebih dari 100 sosok berkumpul di dataran rumput dengan cara yang sangat kacau. Sementara fluktuasi yuan power yang liar dan ganas menyebar dalam cara yang mirip banjir. Pertempuran sengit menyebabkan bahkan kekuatan yuan di sekitarnya untuk menunjukkan tanda-tanda pemberontak. Ini tampaknya merupakan serangan pengepungan. Selusin individu di pusat adalah semua ahli dari Gua Angin Setan. Saat ini, mereka tampak sedikit sengsara ketika dikelilingi dan diserang oleh berbagai faksi. Swoosh! Sinar cahaya tiba-tiba bergegas dari langit yang jauh di tengah-tengah pertempuran besar ini. Segera setelah itu, sesosok lansia muncul dalam sekejap. Dengan gelombang lengan bajunya, riak hitam yang berisi kematian Ki menyapu. Beberapa orang yang tidak beruntung segera mengeluarkan derit menyedihkan saat kontak, karena setengah dari tubuh mereka secara bertahap lumpuh. Pakar panggung kematian hebat. Serangan mendadak ini menyebabkan ekspresi banyak penyerang berubah. Tatapan mereka buru-buru terlempar. Segera setelah itu, serangkaian seruan dikeluarkan dari mulut mereka. Itu adalah seorang penatua dari Gua Angin Setan, Iblis Tua Mosie. Dia sebenarnya juga hadir. Sosok tua itu benar-benar terungkap di depan banyak mata yang terkejut. Pada saat ini, rambutnya berantakan, dan dia tampak sedikit sedih. Namun, matanya dipenuhi amarah dan kebencian. Penatua Mosie. Para ahli dari Gua Angin Setan bersukacita setelah melihat ini. Mereka buru-buru bergegas ke depan dan mendarat di samping Iblis Tua Mosie. Anda, berani-beraninya kau menargetkan Gua Angin Iblisku. Mata Iblis Mosie Tua menatap tajam ketika dia melihat para ahli dari berbagai faksi di langit. Perasaan tercekik dan marah sebelumnya di dalam hatinya telah benar-benar meledak pada saat ini. Dia segera mengambil langkah ke depan. Saat Ki hitam mengerikan menyebar darinya. Hati para ahli itu berdebar kencang melihat penampilan seperti itu. Karena mereka buru-buru menarik kembali sedikit. Setelah semua, tidak ada ahli tahap kematian mendalam yang hadir di pihak mereka. Maka tidak mungkin bagi mereka untuk melawan yang pertama. Haha, Penatua Mosie. Tolong jangan marah. Ini hanyalah kesalahpahaman. Petik 2. Sama seperti Iblis Tua Mosie akan mengamuk membunuh. Beberapa sinar cahaya tiba-tiba tiba dari langit yang jauh. Pakaian putih Ganzhou dan Chen Ying sekali lagi muncul. Kali ini, masing-masing memiliki seorang penatua di sisinya. Ki hitam samar naik dari tubuh kedua tetua ini. Mereka jelas juga ahli pada tahap kematian mendalam. Jelas. Bala bantuan kuat mereka juga bergegas selama periode waktu ini. Ini Penatua Qin dari Gua Semesta dan Penatua Liu dari Ilusionari Dimensek. Mata Iblis Tua Mosie berhenti pada kedua tetua itu, sebelum dia tertawa dengan dingin. Iblis Tua Mosie, mengingat statusmu, menggertak anak-anak ini bukanlah indikasi kemampuan. Orang tua berambut putih yang disebut Penatua Qin tersenyum pada Iblis Tua Mosie dan berkata. Mata Iblis Tua Mosie gelap. Dia dengan dingin berkata, itu bukan urusanmu. Petik 2. Haha. Aku mendengar bahwa menara perak telah jatuh ke tangan Gua Angin Iblismu. Sekte Iblis Ilusi kami juga ingin mendapat bagian. Penatua Liu dari Gua Setan Ilusi itu tertawa keras dan berkata. Penatua Liu benar, Penatua Mosie. Mengapa Gua Angin Iblismu tidak murah hati, dan membiarkan semua orang menikmati menara perak? Penatua Qin tertawa. Penatua Liu benar, Penatua Mosie. Mengapa Gua Angin Iblismu tidak murah hati, dan membiarkan semua orang menikmati menara perak? Penatua Qin tertawa. Dalam mimpimu, mata Penatua Mosie menjadi dingin ketika dia berkata, jika itu masalahnya, baik Elder Qin dan saya mungkin harus bertukar pukulan dengan Anda hari ini. Penatua Liu dengan tersenyum berkata,
Apakah kamu berpikir bahwa aku takut pada kalian berdua? Murid iblis tua Mosie sedikit menegang. Ketika dia dengan dingin berteriak. Dua penatua. Kita tidak akan bisa mengeluarkan menara perak terlepas dari bagaimana kamu mengancam kita hari ini. Di samping, Xie Yan mengernyitkan alisnya dan berkata, "Apa maksudmu?" Penatua Qin mengerutkan kening dan bertanya. Xie Yan ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Sebelumnya, menara perak di tangan kita telah direbut oleh Lindong. Semua orang di udara terkejut setelah kata-kata ini diucapkan. Segera setelah itu, ejekan melonjak di mata mereka. Setan tua Mosie. Apakah Anda benar-benar memperlakukan kami sebagai anak berusia 3 tahun? Dikatakan bahwa Lindong hanyalah ahli tahap awal mendalam kehidupan. Namun, dia benar-benar dapat mengambil sesuatu dari Anda, seorang ahli tahap kematian mendalam. Apakah Anda benar-benar berpikir saya sudah pikun atau bahwa kita semua bodoh? Penatua Liu tertawa dingin. Wajah iblis tua Mosie berkedut. Dia segera berbicara dengan suara berbisa. Terlepas dari apakah Anda percaya atau tidak, item itu tidak lagi bersama kami. Orang tua ini akan menemani kalian semua sampai akhir jika Anda benar-benar ingin bertarung. Petik 2. Penatua Liu dan Penatua Qin melihat penampilan iblis tua Mosie ini. Dan sedikit terkejut. Sebelum mereka dengan cepat mengerutkan kening. Mungkinkah Xie Yan mengatakan yang sebenarnya? Tetapi bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana Lindong bisa merebut sesuatu dari tangan ahli tahap kematian mendalam? Semua orang dari Gua Angin Setan ikuti saya. Bocah itu harusnya masih ada di dekatnya. Petik 2. Semua orang dari Gua Angin Setan ikuti saya. Bocah itu harusnya masih ada di dekatnya. Petik 2. Iblis tua Mosie melirik kelompok Elder Qin dengan mata gelap dan serius. Tanpa mengatakan sesuatu yang tidak perlu, dia berbalik dan terbang. Dia benar-benar tidak dapat menelan ini. Swosh-swosh. Di udara, semua orang menyaksikan ketika kelompok dari Gua Angin Setan dengan cepat pergi. Mereka semua terdiam sesaat. Orang yang mendapat manfaat pada akhirnya adalah bocah cilik bernama Lindong. Penatua Qin. Bahwa Lindong dikabarkan telah pernah secara serius melukai lelaki tua Nefarious Bond dari Gua Angin Iblis. Dia harus memiliki teknik yang sangat kuat. Tidak sepenuhnya sulit baginya untuk mengambil sesuatu dari tangan iblis tua Mosie. Zhou Gan mengerutkan kening dan berkata saat dia menyaksikan adegan ini. Jika itu benar-benar kebenaran, bocah kecil ini benar-benar sedikit tangguh. Petik 2. Penatua Qin dengan cepat tertawa pelan. Tidak heran iblis tua Mosie menjadi sangat marah karena penghinaan. Jadi itu alasannya. Jika berita ini menyebar, dia akan kehilangan seluruh wajahnya. Petik 2. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Zhou Gan. Terlepas dari teknik seperti apa yang dimiliki anak lelaki kecil ini, dia toh hanyalah ahli tahap awal mendalam kehidupan. Meskipun dia mampu memaksa iblis tua Mosie kembali, dia pasti akan membayar cukup mahal. Pada saat ini, dia seharusnya sudah mencapai batasnya. Mata Penatua Qin berkedip saat dia berkata, "Berikan instruksi untuk mencari jejak Lindong. Menara perak akan menjadi milik Gua semesta kita jika kita menangkapnya." Petik 2. Zhou Gan mengangguk. Setelah itu, dia berbalik dan mengumpulkan para ahli dari Gua Semesta. Setelah beberapa kata lembut, semua orang berubah menjadi banyak tokoh cahaya dan bergegas maju. Sementara Gua Semesta bertindak, mata dari faksi lain juga berkedip-kedip, dan mereka juga mulai bergerak. Dari cara mereka melihatnya, itu bermanfaat bagi mereka bahwa menara perak telah mendarat di tangan Lindong. Setelah semua, terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, berurusan dengan satu Lindong pada akhirnya lebih mudah daripada berurusan dengan Gua Angin Setan. Sementara Gua Semesta bertindak, mata dari faksi lain juga berkedip-kedip,
dan mereka juga mulai bergerak. Dari cara mereka melihatnya, itu bermanfaat bagi mereka bahwa menara perak telah mendarat di tangan Lindong. Setelah semua, terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, berurusan dengan satu Lindong pada akhirnya lebih mudah daripada berurusan dengan gua angin setan. Bunyi angin deras yang tergesa-gesa tiba-tiba muncul di atas laut biru, ketika dua sinar cahaya mendekat dari kejauhan. Tekanan angin terbentuk dari kecepatan tinggi mereka saat mereka terbang melewati dua bekas luka air yang dalam di permukaan laut. Aku takut berita bahwa kita telah merebut menara perak telah menyebar. Salah satu sinar cahaya berhenti sedikit, dan sesosok manusia terungkap. Lindong mengintip ke kejauhan di belakangnya dan sedikit mengernyit. Sebelumnya, dia merasakan sejumlah besar mencari aura. Namun, skala itu jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh satu gua angin setan saja. Hanya ada satu jawaban untuk ini. Berita tentang mereka telah merebut menara perak telah menyebar. Saudara Lindong, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mulingshan mengikuti di samping Lindong dan bertanya dengan suara yang jelas. Kita perlu bersembunyi untuk saat ini. Lindong bergumam. Saat ini, kondisinya sangat mengerikan. Dia mungkin telah menakuti iblis tua Mosie sebelumnya, tapi dia benar-benar kelelahan. Kemungkinan dia akan mengalami kesulitan banyak membantu jika mereka menemui seorang pengejar. Selain itu, dengan menara perak di tangannya, dia juga perlu mencari waktu untuk mempelajari bagaimana hal ini terkait dengan simbol Ancestral Thunderbolt. Mulingshan tidak memiliki keberatan, dan mengangguk segera. Lindong melambaikan lengan bajunya setelah melihat ini. Dan Burning Sky Cauldron sekali lagi terbang keluar. Akhirnya, cahaya terang melonjak dan mengisap mereka berdua ke dalamnya. Selanjutnya, Burning Sky Cauldron berubah menjadi kilatan cahaya merah yang menyerbu ke laut dan menghilang dengan kilat. Beberapa suara angin bergegas muncul dari kejauhan segera setelah duo Lindung telah tenggelam ke laut. Lebih dari selusin angka terbang melewati. Mata mereka menyapu permukaan laut, sebelum mereka mengutuk dan dengan cepat menyebar lagi. Seluruh wilayah laut jelas menjadi sangat hidup pada saat ini. Sekian dari episode kali ini. Mohon untuk terus mengikuti channel ini ya agar terus dapat update terbaru.